Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kita semua untuk menghadiri proses belajar yang kita laksanakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sofianti sebagai pemateri atau dosen yang akan mengajar pada kelas pada hari ini. Baik, untuk memulai segala aktivitas proses belajar mengajar kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sistem pelumasan. Jadi apa sih ini sistem pelumasan? Mari kita perhatikan slide. Jadi pelumasan ini adalah proses penting dalam teknik otomotif dan industri untuk mengurangi gesekan, mencegah kearusan, dan meningkatkan efisiensi mesin. Jadi sistem pelumasan ini sangat berguna ya dalam dunia otomotif dan dunia industri. Kemudian gesekan adalah alasan utama mengapa pelumasan diperlukan. Jadi alasan utama diperlukannya gesekan itu, diperlukannya pelumasan itu karena adanya gesekan. Jadi oli ini memberikan lapisan minyak di antara permukaan yang bergesekan dan menciptakan jarak agar tidak bersentuhan langsung. Jadi gesekan dapat menyebabkan keausan dan panas yang berlebih. Maka dari itu, sistem pelumasan dalam dunia otomotif maupun industri sangat-sangat dibutuhkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam teknik pelumasan pada mesin otomotif. Slide yang ketiga kita perhatikan bersama. Yang pertama itu adalah pelumasan mesin. Jadi minyak mesin melumasi komponen internal seperti piston, poros engkol, dan katup. Kemudian juga ada pelumasan transmisi yang melumasi gigi dan komponen dalam sistem transmisi. Dan ada pelumasan roda dan suspensi yang melumasi bantalan roda, sambungan, dan komponen suspensi untuk menjaga kinerja. Jadi sistem pelumasan ini ada 4 macam. Dan sistem yang terakhir adalah sistem pelumasan sistem pendingin yang mencegah keausan dan korosi pada pompa air dan komponen lainnya. Kemudian pelumasan pada mesin otomotif, fungsi dan cara kerjanya, yaitu mengurangi gesekan. Jadi oli ini melumasi bagian-bagian yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan keausan. Kemudian pendinginan komponen. Jadi aliran oli yang menyentuh bagian yang bergerak dan menyerap panas dari komponen. Kemudian penyekatan, di mana oli ini berfungsi sebagai penyekat, misalnya pada ring piston. Kemudian pembersihan, oli ini berfungsi membersihkan karbon dan kotoran lainnya di komponen mesin. Kemudian dalam minyak pelumas itu ada zat-zat aditif. Salah satunya adalah antioksidan yang sangat berguna untuk mencegah terjadinya oksidasi, ya, namanya oksidan, yaitu mencegah oksidasi pada molekul pelumas. Kemudian zat-zat yang lainnya ada deterjen yang menjaga permukaan metal baja dari kotoran dan menetralisir asam. Ya, deterjen biasanya kita gunakan pada pakaian. Nah, pada minyak pelumas ini juga mempunyai zat deterjen. Tetapi dan gunanya juga sama untuk
menjaga permukaan metal bebas dari kotoran, dan menetralisir asam. Kemudian zat terakhir yaitu dispersan, yang fungsinya itu mengendalikan kotoran agar terdispersi merata dalam pelumas. Kemudian klasifikasi pelumas berdasarkan bahan dasar. Itu adalah pelumas mineral yang 100% base oilnya merupakan base oil mineral yang berasal dari minyak bumi, ya, yang disebut pelumas mineral. Kemudian ada pelumas sintetis yang 100% base oilnya merupakan base oil sintetik hasil sintesa kimia yang memiliki ketahanan oksidasi dan stabilitas kekentalan yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada pelumas semi-sintesis yang 70%-nya merupakan base oil mineral, kemudian selebihnya base oil sintetik. Bisa dikatakan pelumas semi-sintetis ini adalah kombinasi dari pelumas mineral dan sintetis. Namun base oil yang lebih banyak pada pelumas semi sintetis ini yaitu dari base oil mineral. Hanya 30% yang berasal dari sintetik. Kemudian klasifikasi pelumas berdasarkan kekentalan. Di sini ada SAE J300. Jadi kekentalan pelumas dari SAEJ 300 tersebut menggunakan klasifikasi yang ditentukan oleh Society of Automotive Engineers. Kemudian SAEJ 306, kekentalan roda gigi otomotif yang mengacu pada klasifikasi SAEJ 306. Kemudian ISO atau International Standard Organization yang kekentalan pelumasnya berasal dari industri menggunakan klasifikasi yang telah ditentukan. Kemudian fungsi sistem pelumasan pada mesin otomotif. Ya, tentunya fungsi utamanya itu yang mengurangi gesekan. Pada saat contohnya itu pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB itu terjadi gesekan. Disitulah fungsi dari sistem pelumasan. Kemudian yang kedua itu membersihkan kotoran. Jadi pelumas ini juga dapat membersihkan kotoran, kemudian mendinginkan komponen dan mencegah korosi atau karat. Nah, kesimpulan yang kita dapat kita ambil dari materi yang telah saya paparkan. Saya akan menunjukkannya setelah saya lemparkan ke adik-adik sekalian. Apakah materi yang saya bawakan pada hari ini sudah jelas atau ada pertanyaan atau ada tambahan? Karena saya dan adik sekalian masih belajar. Meskipun saya sudah menjadi dosen, tapi kita masih perlu belajar untuk memberikan lagi materi atau masih ada tambahan dari adik-adik sekalian. Saya persilakan. Dari Immanuel, apakah materi yang saya bawakan sudah jelas atau ada tambahan atau masih ada yang kurang? Atau ada pertanyaan? Saudara Fauzan? Alif? Sudah jelas. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya karena waktu juga, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi pada hari ini yaitu menekankan bahwa pemilihan teknik pelumasan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan umur mesin
Jadi rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan praktis pelumasan juga disampaikan, termasuk pelatihan, penggunaan teknologi modern, dan riset lebih lanjut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang dimengerti, dan materi ini juga saya akan bagikan ke grup kelasnya, supaya dipelajari kembali, dan ini akan keluar di UAS kita nanti. Jika masih ada pertanyaan, silakan chat pribadi saya. Nomor saya ada di grup. Saya harap pada pertemuan yang singkat dan sangat luar biasa ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita, dan dari dalamnya dapat kita ambil sesuatu meskipun hanya sedikit untuk menjadi pedoman proses belajar kita ke depannya. Terima kasih, saya akhiri kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.